Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Direksi Perusahaan Tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada hari terakhir rangkaian kegiatan Public Expose Live 2022. Sejak hari pertama sampai dengan hari keempat kemarin, telah kita ikuti bersama-sama pemaparan perkembangan terkini kinerja usaha dari 46 perusahaan tercatat dari total 54 perusahaan tercatat yang berpartisipasi pada Public Expose Live 2022 ini. Pada hari terakhir ini, masih ada 8 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terupdate dan juga rencana usaha ke depan mereka. Hari ini merupakan kesempatan terakhir Bapak Ibu, peserta Public Expose Live 2022, menggunakan sebaik-baiknya waktu untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai kondisi keuangan, perkembangan, rencana ke depan, dan informasi lainnya dari perusahaan tercatat yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat sebagai bentuk perlindungan investor yang kami upayakan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Tentunya, kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2022. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tentunya pada sesi Public Expose oleh PT Sampurna Agro Tbk. Perkenalkan saya Dia Utami Dewi dari Bursa Efek Indonesia yang akan bertindak sebagai moderator dalam acara ini. Sebagai informasi, PT Sampurna Agro Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Juni 2007 dengan kode perdagangan SGRO. Perseroan merupakan perusahaan perkebunan yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit, produksi minyak sawit, benih unggul sawit jenis DXP Sriwijaya, serta produk non-sawit seperti sagu, primastas, dan karet. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom Webinar. Silakan klik tombol Interpretation, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesia, klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature which participants can access on the interpretation button on the button panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel, click mute original audio to hide the speaker voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga kepada peserta Public Expose Live 2022 bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan rekaman sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kita manajemen PT Sampurna Agro Tbk, Bapak Budi Setiawan Halim, selaku Direktur Utama PT Sampurna Agro Tbk. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bu Dia. Ya, Pak. Sehat-sehat, terima kasih. Oke, juga telah hadir bersama kita Bapak Heri Harjanto, selaku Direktur Keuangan PT Sampurna Agro Tbk. Selamat siang Pak Heri, sehat-sehat selalu juga Pak. Selamat siang Bu Dia, sehat semuanya ya. Iya, sehat-sehat Pak. Terima kasih.
Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu peserta Public Expose, apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A yang nanti akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu peserta Public Expose bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize masing-masing sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada sesi pemaparan dari perseroan. Kami persilakan kepada manajemen PT Sampurna Agro Tbk untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Budi Setiawan Halim, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Dia. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada Sampurna Agro untuk dapat berpartisipasi pada acara Public Expose Live 2022 yang diadakan secara online pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sesi paparan publik kali ini, kami akan memulai paparan dengan company overview yang kemudian akan dilanjutkan dengan hasil kinerja usaha dan operasional PT Sampurna Agro Tbk sampai dengan periode 6 bulan pertama pada tahun 2022 ini. Sampurna Agro merupakan bagian dari grup Sampurna Strategik, yaitu suatu kelompok usaha yang telah berpengalaman lebih dari 1 abad dalam mengelola bisnis di Indonesia. Para pendiri grup Sampurna Strategik telah meletakkan dasar yang kokoh bagi keberlanjutan bisnis, yang kemudian dipegang teguh oleh perseroan, yaitu Anggarda Paramita, atau menuju kesempurnaan, dan juga filosofi 3 tangan, sebagai budaya kerja berbasis ESG atau Environmental, Social, and Governance. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, komitmen langkah bisnis Sampurna Agro senantiasa berimbang antara aspek pengembangan usaha dengan keberlanjutan usaha yang senantiasa memperhatikan faktor lingkungan, sosial, tata kelola yang baik dalam melakukan kegiatan usaha kami. Sebagaimana dapat dilihat dalam slide ini, kami memasuki usaha perkebunan kelapa sawit mulai pada tahun 2006 dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, dahulu masih Bursa Efek Jakarta, pada tahun 2007. Upaya pengembangan usaha kemudian dilanjutkan bersama dengan aspek keberlanjutan usaha. Seiring dengan berbagai kegiatan ekspansi dan diversifikasi, kami senantiasa berkomitmen untuk menghasilkan sustainable palm oil yang dibuktikan dengan perolehan sertifikasi keberlanjutan, baik itu RSPO, ISPO, ISCC, baik oleh perseroan, entitas anak, maupun juga oleh KUD plasma binaan kami. Selain perkebunan, kami juga memiliki pelayanan jasa analisis laboratorium terkait dengan rekomendasi pupuk dan juga kegiatan riset seperti analisis jaringan tanaman dan juga tanah. Pada tahun 2019 yang lalu, kami memperluas bidang jasa penelitian kami dengan melakukan peresmian laboratorium terintegrasi yang memiliki unit analisa kimia, mikrobiologi, dan DNA molekuler. Dalam 3 tahun terakhir, antara 2020 sampai 2022, perseroan berhasil memperkuat posisi keuangan di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Di antaranya, kami melakukan 3 kali penerbitan obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan dengan total nilai sebesar 2 triliun dalam 3 tahap penerbitan, dan semuanya telah diserap oleh pasar. Pada akhir Juni 2022, struktur kepemilikan PT Sampurna Agro Tbk dapat dilihat pada slide berikut ini. Jumlah saham yang beredar
adalah sebesar 1,82 miliar dengan kepemilikan saham kendali grup Sampurna Strategik melalui Sampurna Agri Resources Private Limited sebesar 69,68%. Selebihnya sebesar 30,32% merupakan kepemilikan saham publik. Organ tata kelola merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menerapkan good corporate governance di dalam lingkungan Sampurna Agro. Organ tata kelola yang dimaksud meliputi rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, serta organ-organ pendukung lainnya, yaitu komite-komite pendukung dewan komisaris, sekretaris perusahaan, dan juga internal audit. Seluruh anggota manajemen merupakan tenaga profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman bekerja selama bertahun-tahun pada bidangnya masing-masing, dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali. Fungsi pengawasan yang optimal ditunjang dengan keberadaan dua komisaris independen perseroan yang memiliki rekam jejak yang baik, yaitu Bapak Permana Agung Derajatun, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko, serta Bapak Komjen Pol Purnawirawan Saud Usman Nasution, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Komunikasi yang aktif dan efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi terus dijaga melalui sesi komunikasi yang rutin untuk membahas dan juga mengambil keputusan-keputusan strategis terkait pengelolaan usaha serta perkembangan bisnis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan. Slide ini memperlihatkan wilayah operasional dari perusahaan. Wilayah operasional perusahaan menjangkau dari area Sumatera dan Kalimantan melalui 3 komoditas, yaitu tanaman sawit, sagu, dan karet. Hingga akhir bulan Juni 2022, jumlah konsesi lahan yang dikelola dan dibina oleh perseroan mencapai 307.000 hektar. Di mana dari jumlah tersebut 168.000 hektar merupakan lahan tertanam, yang 75%-nya merupakan perkebunan sawit, 13% perkebunan karet, dan sisanya perkebunan sagu. Produk sawit merupakan penyumbang utama terhadap penjualan perseroan, yang dihasilkan dari perkebunan sawit seluas 133.000 hektar, yang mana 62% merupakan kebun inti dan 38% merupakan kebun plasma binaan. Dari jumlah tersebut, 83.000 hektar berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selebihnya sekitar 50.000 terletak di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat dan Sukamara di Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Ketapang dan Landak di Kalimantan Barat. Saat ini perseroan juga memiliki 9 unit pabrik pengolahan, yang terdiri dari 8 pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 515 ton per jam, dan 1 pabrik pengolahan tepung sagu. Sampurna Agro menerapkan strategi usaha yang berkelanjutan dengan fokus jangka panjang. Prospek produksi kami cukup baik karena ditunjang oleh profil umur tanaman yang saat ini berada di usia produktif, serta hasil dari kegiatan intensifikasi yang mampu mendukung kinerja operasional perseroan pada tahun ini dan memiliki potensi untuk menunjang pertumbuhan di tahun-tahun yang akan datang. Pada akhir Juni 2022, sekitar 58% dari luasan perkebunan sawit yang dikelola oleh perseroan merupakan tanaman dengan usia di bawah 15 tahun. Dan sebagian besar dari tanaman tersebut berada di kebun inti yang terdiri dari 68% dari luasan perkebunan inti dengan usia di bawah 15 tahun. Cat pada bagian atas kanan menunjukkan bahwa tren penguatan fundamental telah berhasil dicapai, salah satunya
ditandai dengan terus meningkatnya porsi luasan area kebun inti yang terus menunjang tingkat profitabilitas perseroan. Seiring dengan meningkatnya luas perkebunan inti, kontribusi area tertanam kebun inti juga terus bertumbuh. Dari sebelumnya sebesar 43% pada tahun 2006 menjadi 62% pada tahun ini, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 4%. Strategi jangka panjang lainnya adalah upaya untuk melakukan diversifikasi secara geografis. Dengan fokus kepada ekspansi di wilayah Kalimantan. Hal ini kami lakukan untuk mengurangi dampak fluktuasi produksi per semester dengan tujuan untuk menjaga arus kas bulanan agar menjadi lebih stabil. Dalam grafik sebelah kanan bawah, dapat dilihat tren peningkatan proporsi luas area tertanam, di mana wilayah Kalimantan dari sebelumnya hanya menyumbang sekitar 17% dari luas area tertanam pada tahun 2006, telah bertumbuh signifikan menjadi 38% pada semester 1 tahun 2022. Seperti yang telah saya paparkan pada slide sebelumnya, profil tanaman menunjang tren kenaikan produksi TBS perseroan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Sampurna Agro juga berkomitmen untuk meningkatkan skala efisiensi bisnis dengan melalui upaya-upaya intensifikasi yang mulai dapat memperlihatkan hasilnya pada produktivitas baik di pabrik maupun perkebunan yang lebih tinggi. Pada tahun 2021, produksi TBS kebun inti dan plasma menunjukkan peningkatan. Hal ini didukung oleh kondisi cuaca yang cukup baik pada tahun 2001 dan terutama didukung juga oleh penggunaan benih unggul Sriwijaya. Curah hujan yang cukup tinggi pada kuartal pertama 2022 menyebabkan produksi TBS perseroan mengalami penurunan pada semester 1 apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Selain itu, kenaikan proporsi kebun di wilayah Kalimantan juga menjadi faktor penopang untuk mengurangi volatilitas produksi secara bertahap karena memiliki siklus panen dan cuaca yang relatif berbeda dengan kebun di wilayah Sumatera. Faktor ESG yang pada saat ini semakin diperhatikan di industri sawit juga sudah terintegrasi dalam budaya kami. Sampurna Agro memegang teguh konsep triple bottom line yang kemudian disempurnakan menjadi 4P, yaitu people, planet, product, dan profit. Hal ini kami lakukan untuk memastikan keberlanjutan usaha dari perseroan. Framework tersebut merupakan bentuk investasi berbasis ESG. Aspek people yaitu mencakup hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan, di mana secara berkelanjutan, perseroan membina puluhan ribu petani plasma yang memegang porsi sekitar 38% dari areal perkebunan sawit yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Komitmen kami terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat secara nyata karena dalam 5 tahun terakhir, rata-rata sekitar 7% dari laba kami alokasikan untuk kegiatan CSR perusahaan. Komitmen aspek lingkungan bagi kami adalah mengedepankan prinsip berkelanjutan dalam memproduksi sustainable palm oil dan produk serta jasa lainnya di setiap kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan sertifikasi RSPO, ISPO, dan ISCC. Standar keberlanjutan tersebut diterapkan juga untuk entitas anak dan plasma binaan perseroan. Pada tahun 2020, kami juga berhasil meraih sertifikasi FSC untuk entitas anak usaha kami yang bergerak di bidang karet. Bagi Sampurna Agro, aspek produk dan layanan yang sangat berkualitas
lahir dari tumbuhan pada kepuasan pelanggan. Dengan didukung oleh research dan development, serta mampu mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan menerapkan best agronomy practices. Hal ini sangat berperan penting dalam menjamin keberlangsungan usaha perseroan. Terakhir, aspek profit. Ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada pemegang saham dan kontribusi perseroan terhadap peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, terjaganya momentum pertumbuhan dengan profitabilitas yang berkesinambungan dapat memberikan efek besar terhadap pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya bagi perseroan, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar areal operasional kami. Penjabaran lebih lanjut dan detail mengenai kegiatan keberlanjutan kami dapat Bapak Ibu lihat di dalam laporan tahunan ataupun di dalam website perseroan. Bapak Ibu sekalian, chart berikut ini memperlihatkan harga komoditas dari sawit, yang mana harga tersebut merupakan salah satu pendorong utama terhadap kinerja keuangan perseroan pada tahun ini. Apabila kita lihat, grafik dalam slide ini menunjukkan spread harga antara harga actual, ya, harga spot, dengan harga berjangka atau futures untuk komoditas minyak sawit. Secara historical, fluktuasi harga komoditas minyak sawit menunjukkan tren terjadi penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Yang mana hal ini terjadi karena ada lonjakan pasokan yang dipicu dari pemulihan produksi pasca mega El Nino yang terjadi pada tahun 2015. Seiring juga timbulnya ada tensi geopolitik di beberapa negara superpower yang menyebabkan kondisi ketidakpastian di dalam global trade pada tahun-tahun tersebut. Untuk periode kuartal 3 2019, kita dapat melihat bahwa tren harga mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini karena adanya perubahan keseimbangan antara supply dan demand untuk minyak sawit di dunia, yang akhirnya berdampak pada penurunan tingkat persediaan dan membuat harga kembali meningkat. Pada semester pertama tahun 2020, harga komoditas sawit kembali mengalami penurunan, terutama dimulai dari sebab terjadinya pandemi COVID-19, di mana pada saat itu muncul kembali suatu ketidakpastian terhadap global economy. Selain itu, kebijakan lockdown di banyak negara juga menyebabkan permintaan menurun secara drastis untuk kebutuhan baik di sektor energi maupun sektor konsumsi. Pada kuartal 2 tahun 2020, harga sawit di Bursa Malaysia menyentuh titik terendahnya untuk sepanjang tahun, yaitu menembus harga di bawah 2.000 Malaysia ringgit per ton. Apabila kita lanjutkan, kita lihat bahwa tren harga CPO mengalami peningkatan yang signifikan itu dimulai kuartal ketiga tahun 2020 dan mencapai titik tertingginya, yaitu sebesar 8.077 ringgit Malaysia per ton pada kuartal pertama tahun 2022 ini. Hal ini ditopang oleh kekhawatiran dari krisis pasokan global minyak nabati yang antara lain disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia dan Malaysia pada saat kuartal pertama tahun 2022 dan juga dampak kekurangan tenaga kerja yang terjadi di Malaysia. Yang kedua, terjadi juga kekeringan yang melanda Amerika Serikat sehingga mempengaruhi produksi dari soybean di daerah Amerika Selatan, yaitu di Brasil dan juga di Argentina dan juga termasuk di US. Ketegangan geopolitik yang dimulai terjadi yaitu di Ukraina, hal ini meningkatkan juga harga minyak nabati yang berdampak juga pada peningkatan harga CPO. Hal-hal lain adalah adanya kenaikan dari harga minyak mentah dunia dan juga
terjadi perubahan kebijakan regulasi di beberapa negara penghasil dan pengekspor minyak sawit. Mulai pada bulan Juni 2022, kita melihat bahwa terjadi koreksi yang cukup dalam, yang sangat dalam di harga CPO, di mana harga akhirnya menyentuh ke level 3.700 Malaysia Ringgit per ton. Di mana hal ini terjadi karena ada perubahan kebijakan regulasi dan juga terjadi koreksi terhadap harga minyak nabati lainnya. Sejak bulan Agustus 2022, harga CPO sudah sedikit mengalami perbaikan. Hal ini terjadi dengan adanya peningkatan permintaan, terutama dari negara-negara seperti India dan juga China. Nah, kalau kita lihat slide selanjutnya, di mana slide ini menunjukkan grafik yang menggambarkan selisih antara harga minyak sawit dengan minyak kedelai, yang merupakan produk yang menjadi benchmark terhadap minyak sawit. Kalau kita lihat di dalam slide berikut ini, rata-rata selisih dari harga minyak sawit dengan minyak kedelai dalam 5 tahun terakhir, rata-rata berada di kisaran sekitar $122 per ton. Dengan harga minyak sawit yang terkoreksi sangat dalam di belakangan ini, menyebabkan tren selisih harga tersebut menjadi melebar. Bahkan sempat mencapai $600 per ton, atau tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Melihat kondisi yang saya sampaikan sebelumnya ini, kami optimis bahwa permintaan terhadap minyak sawit akan tetap baik, sehingga harga minyak sawit kita prediksikan akan masih dapat bertahan sampai pada akhir tahun ini. Demikian pemaparan dari saya mengenai kinerja operasional Sampurna Agro. Selanjutnya, saya akan lanjutkan kepada Pak Heri, selaku Direktur Keuangan, yang akan memaparkan mengenai tinjauan operasional dan keuangan per posisi 30 Juni 2022 pada slide-slide selanjutnya. Silakan Pak Heri. Terima kasih Pak Budi Halim. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan lanjutkan dengan paparan kinerja Sampurna Agro untuk sektor operasional dan keuangan. Kita ketahui untuk kinerja pada semester pertama 2002 ini sangat baik dipicu oleh salah satunya adalah kenaikan harga komoditas yang mencapai level tertinggi pada kuartal pertama tahun ini. Dan juga adanya dampak kenaikan produksi TBS di kuartal kedua yang mencapai hampir 47%. Alhasil, perseroan berhasil membukukan EBITDA sebesar 1,1 triliun atau meningkat sebesar 26% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Adanya penurunan net revenue sebesar 1% dapat dikompensasi dengan kenaikan harga rata-rata sebesar 48% dan efisiensi biaya, terutama biaya keuangan, sebesar 22% lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Alhasil, profitabilitas perseroan dengan margin EBITDA tetap bertumbuh pada semester 1 2022 ini sebesar 26%. Kita juga ketahui bahwa pada semester pertama tahun 2002 ini, perseroan telah menyelesaikan penawaran umum berkelanjutan, obligasi dan sukuk ijarah dalam 3 tahap, tahun 2020, 2021, dan 2022. Total dana yang berhasil dihimpun sebesar 2 triliun, di mana pada penerbitan tahap 3 tahun ini mendapatkan respon yang positif dari investor, sehingga mengalami oversubscribe. Kami dari perseroan sangat memberikan apresiasi yang besar atas kepercayaan investor ini, untuk kita sama-sama bersinergi dan tumbuh bersama ke depannya. Bila kita lihat di slide ini, secara konsolidasi jumlah produksi panen TBS kita memang lebih rendah 19% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu sebesar 787.000 ton TBS, konsolidasi untuk perkebunan inti, plasma, dan pihak ketiga.
Jika kita rinci, hasil panen kebutuhan inti di wilayah Sumatera terjadi penurunan produksi sebesar 11%, sementara di Kalimantan terjadi penurunan sebesar 8%. Sementara produksi eksternal, baik itu plasma maupun pihak ketiga, turun sebesar 34%. Sehingga produksi secara total hasil kebun inti dan eksternal adalah sebagai berikut. Untuk Sumatera turun 34% menjadi 456.000 ton jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan produksi juga dialami di wilayah Kalimantan, yaitu sebesar 7% menjadi 331.000 ton per semester pertama tahun ini. Namun, seiring kondisi cuaca yang lebih baik di kuartal kedua, produksi TBS berhasil meningkat mencapai 42% bila dibandingkan dengan kuartal pertama, atau sebesar 139.000 ton TBS. Bapak Ibu yang kami hormati, minyak sawit atau CPO merupakan produk utama perseroan. Penjualan CPO kami mencapai 79% dari total penjualan konsolidasi perseroan. Untuk periode semester pertama 2002 ini, atau mencapai hampir 2,07 triliun. Jumlah tersebut memang mengalami penurunan 6% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akan tetapi, seperti yang dikemukakan oleh Pak Budi Halim, tren peningkatan harga komoditas yang terjadi di semester pertama tahun 2002 tersebut juga turut menaikkan harga jual rata-rata perseroan sebesar 48% year on year atau menjadi sekitar 14.819 per kilogram. Sehingga mampu mengeliminasi dampak penurunan total volume penjualan perseroan sebesar 37%. Bila kita lihat di dalam volume penjualan, penurunan volume penjualan terutama disebabkan ya karena kondisi cuaca yang kurang mendukung pada kuartal pertama 2022 ini. Sehingga menurun sebesar 21% menjadi 164.000 ton pada semester 1 2022 ini dibandingkan yang periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 208.000 ton. Pada semester kuartal kedua sendiri terjadi peningkatan penjualan mencapai 10% dibandingkan semester kuartal 1 tahun 2002 ini seiring dengan perbaikan kondisi cuaca. Sementara itu, curah hujan yang cukup tinggi pada tahun ini juga menyebabkan tingkat ekstraksi minyak sawit perseroan mengalami penurunan dari 22% pada semester pertama tahun lalu menjadi 21,3% pada semester pertama tahun ini. Kalau kita lihat di produksi inti sawit atau palm kernel juga merupakan penyumbang kedua terbesar, yaitu mencapai 16% dari total penjualan konsolidasi atau sekitar 416 miliar pada periode semester pertama ini, yaitu mengalami kenaikan 32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 314 miliar. Bila kita lihat harga jual rata-rata palm kernel perseroan sepanjang tahun ini naik cukup fantastik, yaitu sebesar 63% year on year, dari sekitar 6.600 tahun lalu menjadi 10.800 tahun ini. Kenaikan ini jelas menjadi penunjang kenaikan pendapatan perseroan secara konsolidasi. Untuk volume penjualan inti sawit tahun ini mencapai 38.000 ton, turun 19% dibandingkan tahun lalu, dikarenakan terjadinya penurunan volume produksi sebesar 17% dari produksi inti sawit ini dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di slide ini, Bapak Ibu sekalian, kami akan memaparkan juga penyumbang penjualan terbesar ketiga perseroan, yaitu kecambah perseroan dengan merek dagang DXP Sriwijaya. Kita lihat di sini bahwa produk kecambah kami berhasil menduduki peringkat kedua terbesar di Indonesia. Dari sisi penjualan semester pertama tahun ini mencapai 84,4 miliar atau sekitar 3% dari total penjualan konsolidasi. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, penjualan ini berarti meningkat 15% dari tahun lalu.
Faktor pendorong adalah, satu adalah karena volume penjualan meningkat 17% atau mencapai 10,1 juta kecambah pada semester pertama tahun ini. Yang kedua adalah peningkatan volume penjualan varietas unggulan perseroan. Ini merupakan hasil nyata atas penajaman strategi pemasaran perseroan yang bersinergi dengan program penanaman kembali atau replanting pemerintah dalam program peremajaan kebun masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Jika dilihat pada grafik, pada akhir Juni 2022, pangsa pasar perseroan berada di 17%, berarti berhasil mempertahankan peringkat kedua terbesar tahun ini seperti tahun lalu. Dengan dukungan dan komitmen pemerintah untuk terus melakukan replanting, kebun kelapa sawit milik petani dan harga komoditas yang masih baik, diharapkan dapat meningkatkan animo petani untuk melakukan replanting dan dapat berdampak positif terhadap penjualan kecambah perseroan. Volume distribusi benih hingga pertengahan tahun ini dalam industri diestimasikan sekitar 60 juta unit, di mana secara angka setahun penuh pada tahun lalu adalah sekitar 106 juta unit. Bapak dan Ibu sekalian, pada slide ini adalah kinerja keuangan perseroan. Bila kita lihat, kinerja keuangan perseroan pada tahun ini masih melanjutkan tren positif dari tahun lalu. Perseroan berhasil membukukan EBITDA sebesar 1,1 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja yang kuat ini didorong oleh kenaikan harga rata-rata sebesar 48% dan upaya-upaya efisiensi baik biaya produksi, penjualan, dan keuangan. Alhasil tingkat profitabilitas perusahaan menjadi margin laba bruto perusahaan meningkat 8,7%, menjadi 41,3% di tahun ini. EBITDA bertumbuh 34%, menjadi 43% pada tahun ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa, kami menyampaikan bahwa laba bersih perseroan meningkat sebesar 39% dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu mencapai 539 miliar pada semester pertama 2002 ini. Dari sisi neraca, pada grafik sebelah kanan, bahwa terdapat nilai gabungan aset perkebunan dan aset tetap perseroan. Berkembang pesat sejak tahun 2006 atau 2007, sekitar 21% secara rata-rata tiap tahunnya. Namun beberapa tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian, fokus strategi kami secara progresif telah shifting dari pengembangan usaha secara agresif menjadi peningkatan kualitas aset, produktivitas, dan rasio-rasio keuangan. Sebagai contoh, dalam 3 tahun terakhir kami terus melancarkan beberapa inisiatif debt reprofiling untuk meningkatkan rasio solvabilitas dan memperkuat struktur neraca perseroan untuk mengantisipasi dinamika industri dan ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Pada semester pertama tahun 2022 ini, dengan kenaikan laba bersih seperti yang telah dijelaskan dalam slide sebelumnya, menyebabkan total ekuitas perseroan meningkat sebesar 17%, dan total aset perusahaan bertumbuh 5% mencapai 10 triliun. Terlihat dalam 2 tahun terakhir, total aset perseroan mengalami peningkatan dengan porsi hutang, kita lihat dari grafik net gearing, mengalami penurunan dari 4 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi 3,14 triliun pada Juni 2022 ini. Dengan rasio net gearing ratio membaik menjadi 0,6 kali dibandingkan 1 kali pada tahun 2020. Sementara itu, dengan adanya peningkatan profitabilitas tahun ini, juga berperan dalam menurunkan rasio hutang bersih terhadap EBITDA. Pada tahun 2020 posisi sekitar 3,7 kali menjadi 1,4 kali pada Juni 2022 ini. Demikian paparan kami untuk operasional dan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami kembalikan kepada moderator. Bu Dia.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Budi dan Bapak Heri atas pemaparan yang telah disampaikan. Tentunya informasi yang disampaikan akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta Public Expose, terutama dalam pertimbangan investasi nanti pada saham SGRO. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Telah ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang masuk pada kolom Q&A. Kami akan bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh manajemen perseroan. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Rinaldi Tama, investor individu. Beliau menanyakan, pertanyaan pertama, melihat kondisi saat ini, bagaimana manajemen melihat pasar CPO ke depannya, terutama setelah koreksi harga CPO yang telah terjadi. Kemudian pertanyaan keduanya adalah, adakah rencana manajemen untuk mengeksplorasi peluang bisnis di downstream dan bahan bakar B30 dan seterusnya. Kami persilakan kepada Bapak Budi atau Bapak Heri untuk dapat menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Dia. Ya. Jadi kalau kami melihat prospek untuk pasar CPO ke depan ini akan masih stabil. Karena apa? Karena kita lihat antara supply dan demand kebutuhan minyak nabati di dunia ini cukup berimbang, cukup balance. Ya. Memang untuk semester kedua ini, dengan adanya tadi disparitas harga di minyak nabati antara CPO dan minyak kedelai dengan soybean, kita melihat harga CPO masih sangat atraktif ya, untuk di segmen minyak nabati. Ya. Jadi kalau dilihat, satu dari supply demand kita melihat relatively stabil. Yang kedua dari sisi harga CPO itu kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati lain. Dengan dua hal utama ini, kami meyakini bahwa prospek CPO ke depannya masih akan tetap sangat baik. Ya. Yang kedua, untuk rencana ke downstream, ya, saat ini memang opsi untuk ke downstream selalu terbuka dan kami lakukan analisa. Ya. Akan tetapi seperti kita ketahui, untuk kapasitas produksi B30 biodiesel sendiri, ya seperti tadi pertanyaan Bapak, untuk produksi biodiesel sendiri kapasitas yang ada saat ini sebenarnya sudah lebih dari yang mencukupi dari kebutuhan. Ya, sehingga kalau untuk ke downstream di biodiesel kelihatannya untuk sementara waktu kita belum ada ke arah sana. Akan tetapi kami terbuka untuk melihat kemungkinan-kemungkinan industri yang lain di sisi downstream yang dapat kami masuki. Ya. Saya rasa itu jawaban dari saya, Ibu Dia. Baik, terima kasih Pak Budi atas tanggapan yang diberikan. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Burhan Abdullah. Beliau menanyakan, selamat siang, izin bertanya bagaimana dengan target produksi dan capex untuk 2023 dari PT Sampurna Agro Tbk. Baik, kami persilakan kepada Bapak Budi atau Bapak Heri untuk dapat menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Ini mungkin saya akan jawab. Jadi untuk target produksi dan capex 2023, memang saat ini kami di Sampurna Agro sedang dalam proses untuk penyusunan budget 2023, sehingga sayangnya pada saat Public Expose ini kita belum bisa memaparkan berapakah target produksi dan capex untuk tahun depan, ya, karena masih dalam proses penyusunan budget 2023. Akan tetapi yang bisa saya sampaikan bahwa dengan kondisi curah hujan yang sangat baik di dalam 2 tahun terakhir ini, kami melihat bahwa untuk tahun depan produksi akan lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Ya, produksi akan lebih baik dibanding tahun ini. Besarnya berapa nanti pada saat kami menyelesaikan proses budgeting kami, itu nanti akan kami sampaikan dan paparkan kepada investor. Ya. Nah, sedangkan sedikit gambaran untuk tahun 2022, untuk tahun 2022 ini sendiri, kita melihat bahwa memang di awal tahun cuaca sempat kurang bagus, curah hujan sangat tinggi,
Akan tetapi di semester kedua ini kami melihat bahwa produksi ini akan mencapai peak-nya, sehingga hasil panen akan lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan semester pertama. Ya. Jadi kita bisa estimasi untuk sampai dengan sisa akhir tahun ini, nanti untuk full year kita perkirakan produksi CPO tahun 2022 ini akan bertumbuh di kisaran 4-6% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang lalu. Ya. Demikian Ibu Dia. Baik, terima kasih Pak Budi atas tanggapan yang diberikan. Pertanyaan yang ketiga dari Bapak Mulyadi Hamzah. Berapa besar CAPEX 2022 yang akan dibelanjakan dan penggunaan dana CAPEX untuk apa saja? Serta berapa besar CAPEX yang telah direalisasikan pada semester 1 tahun 2022? Kami persilakan untuk bisa menanggapinya. Ya, terima kasih Bu Dia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara CAPEX untuk tahun 2022 ini, kita memang teranggarkan CAPEX tahun 2022 ini sekitar 400-600 miliar, di mana ini lebih tinggi dibandingkan di CAPEX 2021. Ya, kita ketahui di 2020-2021 karena pengaruh pandemik memang beberapa kegiatan itu agak tertunda ya, gitu ya. Jadi kita akan coba speed up di 2022 ini. Kalau kita lihat alokasinya itu kita tetap sebagian besar itu adalah di kita punya fixed asset, porsi sekitar 52%, tapi 48% juga di plantation asset, termasuk sebagai program kami untuk memperbaiki infrastruktur di kebun. Karena kita ketahui supply chain logistik itu sangat memegang peranan penting ya dalam bisnis perkebunan kita ini. Nah, kalau kita lihat di realisasinya untuk semester 1 ini memang sekitar 162 miliar ya. Jadi dan itu sebagian besar memang di 70%-nya di plantation asset yang termasuk di infrastruktur tadi. Ya kita harapkan kita dapat catch up untuk semester kedua ini sehingga kita ketahui sebagai perusahaan yang di bidang bisnis industri perkebunan ini, CAPEX ini sangat penting untuk future generating income kami ya. Demikian, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Heri atas tanggapan yang diberikan. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Lina Monika, bagaimana strategi bisnis Sampurna Agro ke depannya? Kami persilakan kepada manajemen perusahaan untuk dapat menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Dia. Untuk ke depan, orientasi dan fokus strategi bisnis kami, itu kami melihat ada dua hal besar yang kami kategorikan. Pertama, untuk peningkatan kinerja operasional, kami akan tetap lanjutkan program intensifikasi di perkebunan, ya, antara lain akan melakukan mekanisasi di area-area perkebunan, kemudian memperbaiki water management dari perkebunan kami, dan juga melakukan peningkatan infrastruktur. Ya. Nah, selain itu, kami juga sudah memulai untuk melakukan program digitalisasi, pemanfaatan teknologi untuk meninjau efektivitas dari aktivitas-aktivitas yang ada di perkebunan. Ya. Yang kedua, kami akan tetap melanjutkan untuk memperkuat balance sheet kami, ya, strengthening kita punya balance sheet, yaitu dengan memberikan posisi yang balance antara struktur permodalan dari Sampurna Agro, ya, jadi komposisi antara utang dan ekuitas dari perusahaan. Nah, selain itu kami juga tentu akan terus berkomitmen untuk menerapkan ESG di dalam segala aktivitas kegiatan kami dan juga menerapkan tata kelola yang baik di dalam melaksanakan kegiatan di perkebunan. Saya rasa itu jawaban dari kami, Bu Dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas tanggapan yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stefanus. Apa ada rencana
penerbitan obligasi atau sukuk lagi di 2023 setelah 3 kali penerbitan di 2022 oversubscribe. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Budi atau Bapak Heri untuk dapat menyampaikan tanggapannya. Ya, Pak Heri, silakan Ya. Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Stefanus. Memang kita telah melakukan corporate action untuk penerbitan obligasi sukuk ini 3 tahap dari 2020 sampai dengan 2022 ini dengan dana terhimpun 2 triliun ya. Mengenai opsi tahun 2023 dan kedepannya kita tetap terbuka. Kita akan melihat kondisi makro dan mikro di tahun mendatang, juga kondisi profitabilitas dari perusahaan. Karena memang penerbitan obligasi dan sukuk ini cukup mendapat animo yang positif dari investor, sehingga kami sangat mempertimbangkan hal itu sebagai balancing antara financing dari bank dan dari obligasi dan sukuk. Jadi itu ke depan tetap kita akan perhatikan, kita lihat kondisinya, dan itu merupakan salah satu opsi yang selalu kita kaji. Ya. Terima kasih Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Heri atas tanggapan yang diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Sampurna Agro Tbk pada siang hari ini. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum sempat kami bacakan dan dijawab oleh manajemen perseroan. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Sampurna Agro Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta Public Expose bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize masing-masing sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner yang nantinya akan berguna untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Sebelum kita akhiri acara ini, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Budi untuk dapat memberikan closing statement. Kepada Bapak Budi kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Dia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan bahwa upaya dari Sampurna Agro untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan kinerja operasional dan kualitas posisi keuangan kami akan terus dijalankan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, kami juga terus berkomitmen dalam penerapan ESG dan juga tata kelola perkebunan yang terbaik. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa perseroan memiliki prospek bisnis ke depan yang baik, yang didasari oleh masih besarnya kebutuhan minyak nabati, serta profil tanaman sawit kami yang masih berada dalam masa produktif. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan intensifikasi kebun yang masih akan kami terus lanjutkan dalam beberapa tahun ke depan, yang kami yakin ini akan mendukung peningkatan dari produksi kebun-kebun inti maupun kebun plasma binaan kami di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang selalu diberikan kepada kami. Semoga sehat selalu untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Budi atas closing statement yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Sampurna Agro Tbk. Mari kita beri aplaus untuk para penyanyi dari PT Sampurna Agro Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Sampurna Agro Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube channel Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Sampurna Agro Tbk dan juga seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara Public Expose Live 2022. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.